Ya, baiklah. Selamat berjumpa dengan saya, Mardiani Parenta, pada mata kuliah pendidikan berbasis masalah. Di sini saya membawakan materi tentang konflik antara siswa terkait dengan perbedaan budaya, agama, atau nilai-nilai pribadi. Dalam materi ini ada sub CPMP. Pertama, siswa akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keragaman budaya, agama, dan nilai-nilai pribadi, serta menghargai keberagaman sebagai sesuatu yang positif. Kedua, itu siswa akan mampu memahami perspektif dan pengalaman orang lain yang berbeda darinya, sehingga dapat meningkatkan tingkat empati dan pengertian terhadap orang lain. Sub CPMP yang ketiga yaitu siswa akan mengembangkan sikap toleransi yang tinggi terhadap perbedaan budaya, agama, atau nilai-nilai pribadi, serta menghargai keberagaman sebagai bagian yang penting dalam masyarakat. Di sini, dalam pembelajaran materi di sini, saya mau membawakan metode studi kasus. Jadi, studi kasus ini adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa mempelajari kasus nyata atau simulasi situasi yang kompleks dan relevan dengan konten pelajaran. Siswa menganalisis informasi yang disediakan dalam kasus tersebut, mengidentifikasi masalah, mengeksplorasi solusi yang mungkin, dan merumuskan rekomendasi atau tindakan berdasarkan pemahaman mereka terhadap materi yang dipelajari. Ini memberi siswa kesempatan untuk mengaitkan teori dengan praktik dalam konteks nyata. Berikutnya, pada metode ini, saya menyusun langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, ada orientasi siswa pada masalah. Kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Ketiga, membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Baiklah, kita masuk dalam langkah pertama, yaitu orientasi siswa pada masalah. Di sini saya hanya menggunakan 15 menit. Jadi, pada orientasi siswa pada masalah ini, guru memperkenalkan konsep tentang konflik yang mungkin muncul di antara siswa karena perbedaan budaya, agama, atau nilai-nilai pribadi. Guru menjelaskan kompleksitasnya dan dampaknya pada hubungan antara individu dan lingkungan sekolah. Misalnya, guru bisa menjelaskan situasi di mana siswa-siswa memiliki pandangan yang berbeda tentang topik seperti pakaian, makanan, tradisi, atau praktik keagamaan. Guru kemudian menguraikan kompleksitasnya dengan menggambarkan bagaimana perbedaan tersebut dapat mempengaruhi interaksi antara individu di lingkungan sekolah, seperti terjadinya mispersepsi, stereotip, atau bahkan konflik langsung. Kita masuk dalam langkah yang berikutnya, yaitu mengorganisasi siswa untuk belajar. Di sini saya menggunakan 20 menit. Jadi, di sini siswa dibagi menjadi kelompok kecil dan diberikan tugas untuk mendiskusikan pengalaman mereka terkait konflik yang timbul akibat perbedaan budaya, agama, atau nilai-nilai pribadi. Guru memberikan panduan tentang topik-topik yang harus dibahas dan memastikan partisipasi aktif dari setiap anggota kelompok. Contohnya di sini guru membagi siswa menjadi kelompok kecil dan memberikan tugas sebagai berikut. Contoh tugas di sini mendiskusikan pengalaman mereka terkait konflik yang timbul akibat perbedaan budaya, agama, atau nilai-nilai pribadi. Ya, kita masuk dalam langkah berikutnya, yaitu membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Di sini saya menggunakan 15 menit. Jadi, membimbing penyelidikan individual dan kelompok, ini setiap kelompok melakukan penyelidikan tentang akar penyebab konflik yang timbul karena perbedaan budaya, agama, atau nilai-nilai pribadi. Mereka juga menyelidiki strategi
penyelesaian konflik yang konstruktif. Guru memberikan bimbingan dan sumber daya untuk membantu siswa dalam menyelidiki topik ini. Jadi di sini ada beberapa panduan penyelidikan, yaitu pertama, bagikan pengalaman Anda sendiri tentang konflik yang melibatkan perbedaan budaya, agama, atau nilai-nilai pribadi dengan anggota kelompok Anda. Kita dapat menyarankan kepada anggota kelompok untuk membagi pengalaman mereka masing-masing. Yang kedua, membuat mereka mendiskusikan bagaimana konflik tersebut muncul, apa yang menjadi akar masalahnya, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi hubungan antara individu di sekolah. Diskusikan bagaimana konflik tersebut muncul, apa yang menjadi akar masalahnya, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi hubungan antara individu di sekolah. Yang berikutnya yaitu meninjau cara-cara yang mungkin dapat digunakan untuk mengatasi konflik semacam itu secara efektif, baik dari pengalaman pribadi maupun berdasarkan pengetahuan atau penelitian yang Anda miliki. Selanjutnya yaitu identifikasi strategi penyelesaian konflik yang memungkinkan dapat diterapkan dalam konteks sekolah untuk menjaga hubungan yang harmonis dan kerjasama di antara siswa. Identifikasi strategi penyelesaian yang mungkin dapat diterapkan dalam konteks sekolah untuk menjaga hubungan yang harmonis dan kerjasama di antara siswa. Jadi, guru memastikan partisipasi aktif dari setiap anggota kelompok dengan memberikan arahan yang jelas tentang topik yang harus dibahas dan memfasilitasi diskusi agar semua siswa memiliki kesempatan untuk berkontribusi. Jadi di sini guru juga memberikan panduan tambahan atau menjawab pertanyaan yang mungkin muncul selama proses diskusi untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang konflik tersebut. Kita masuk dalam langkah yang selanjutnya, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini saya menggunakan 20 menit. Setelah melakukan penyelidikan, setiap kelompok mengembangkan presentasi atau proyek yang mencerminkan pemahaman mereka tentang konflik yang timbul akibat perbedaan budaya, agama, atau nilai-nilai pribadi. Mereka mungkin membuat poster, sketsa, atau rekaman video yang menggambarkan temuan mereka dan strategi penyelesaian konflik. Kita masuk dalam langkah terakhir, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi, di sini saya menggunakan 10 menit. Setelah presentasi, seluruh kelas menganalisis hasil karya masing-masing kelompok dan mendiskusikan strategi penyelesaian konflik yang diusulkan. Guru dan siswa bersama-sama mengevaluasi keefektifan metode yang diusulkan dan mempertimbangkan alternatifnya. Mereka juga mencermati nilai-nilai yang muncul dari proses ini, seperti toleransi, saling pengertian, dan penghargaan terhadap perbedaan. Ya, sekian dari saya, dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Thank you.